Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allati bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Sahabat kalam satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dalam agenda belajar Qaidah Baghdadiyah. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kami berupa kenikmatan sehingga kami bisa melanjutkan sesi dari belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan Qaidah Baghdadiyah. Nah, metode ini adalah lanjutan daripada video-video sebelumnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memudahkan sahabat seiman untuk bisa belajar membaca Al-Quran dengan cepat. Karena ini merupakan salah satu di antara metode-metode wasilah agar teman-teman semuanya bisa membaca Al-Quran dengan cepat. Ya, kita lanjutkan. Kita masuk ke halaman kedua. Halaman kedua yaitu bab huruf berbaris fathah, atau bisa dilihat di papan tulis teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita membahas al-harokah. Al-harokah itu kalau di dalam bahasa Arab artinya pergerakan atau sesuatu yang bergerak. Nah, harokah di sini atau di dalam kaidah ilmu tajwid itu dibagi menjadi 3, ya. Ada harokat fathah, bisa dilihat harokat kasrah dan harokat dhammah. Harokat fathah yang berbunyi A, harokat kasrah yang berbunyi I, harokat dhammah yang berbunyi U. Bisa dikenalkan kepada anak-anak kita ya, ketika kita ingin mengajarkan Al-Quran atau memulai dengan mengenalkan mereka apa itu harokat. Harokat terbagi menjadi 3, yaitu fathah, kasrah, dhammah, dan bunyinya sudah tertera di atas. Fathah itu tandanya ada di atas garis atau ada di atas huruf. Kasrah tandanya ada di bawah huruf. Dhammah ada di atas huruf dengan bentuk seperti perahu atau angka 6 atau angka 9. Bisa kita ilustrasikan kepada anak-anak kita agar mereka nyambung, agar mereka itu mengetahui peristiwa yang terjadi, atau kita sambung-sambungkan, kita sama-samakan dengan sesuatu bentuk ya, seperti kalau fathah itu garis yang miring ya, seperti tongkat tapi posisi miring di atas, atau kasroh posisi miring berada di bawah. Nah, terserah dari semuanya ingin mengilustrasikan berbagai dengan yang kita ketahui, karena belajar Al-Quran itu untuk mengajarkan ke anak-anak ya, apalagi anak-anak kecil ya, bisa kita samakan atau kita gandengkan, kita berikan perumpamaan yang lebih banyak, karena logikanya anak-anak itu tidak atau lebih gampang menghafal dengan melihat atau mengetahui sesuatu yang ia pernah melihatnya. Ya, kita masuk ke bab 1, yaitu huruf berbaris fathah. Pada kali ini kita membahas harokat. Ya, di halaman 1 kita bisa dilihat, kalau teman-teman membawa bukunya bisa dibuka halaman 2 bab 1 huruf berbaris fathah. Target mengenal harokat atau tanda baca fathah, mampu membaca huruf dengan benar. Catatan,
bacaan tidak boleh dipanjang-panjangkan. Kita mulai ya, cara seperti yang dikatakan kami sebelumnya atau di video sebelumnya, itu belajar Qaidah Baghdadiyah ini sangat menantang. Karena apa? Karena dari fase halaman pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya itu ada kaitannya sama pelajaran sebelumnya atau bab sebelumnya. Maka dari itu, ketika ia bisa di halaman 1, maka dia akan lebih mudah untuk ke halaman kedua. Ya hampir sama seperti dengan Iqra atau semacamnya. Kita mulai di halaman 2 ini menjelaskan tentang fathah, ya, tentang fathah. Nah, yang pertama, karena kemarin kita membahas huruf aslinya dulu, kalau anak-anak itu sudah pas atau sudah sempurna mengucapkan huruf, nah baru kita sandingkan dengan harokat. Jadi pada kesempatan atau di halaman 2 ini membahas tentang harokat fathah. Cara membacanya bisa dilihat semuanya di bukunya. Dibaca huruf aslinya dulu, ya, kemudian disambungkan dengan harokat. Perhatikan yang perlu diketahui, yang pertama itu huruf alif. Huruf alif, teman-teman semuanya, huruf alif ya, alif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisa kita mengilustrasikan atau kita samakan huruf itu dengan sesuatu yang anak-anak ketahui. Alif, contoh huruf alif. Alif itu dia seperti tongkat yang berdiri. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf alif selamanya itu tidak akan bisa diberikan harokat. Atau tidak akan bersuara atau berbunyi, kecuali huruf alif tersebut dimasukin atau ada tanda atau ditambah huruf hamzah, sehingga bacanya bukan alif lagi, bacanya hamzah. Nah, bisa dipahami teman-teman sekalian. Nah, ketika alif itu tidak ada huruf hamzah di atasnya atau di bawahnya, maka ia tidak akan bisa diberi harokat selamanya, abadan, kecuali ia tertambah huruf hamzah. Maka cara bacanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibaca huruf aslinya kemudian disambungkan dengan huruf harokat fathah. Contoh hamzah fathah a, hamzah fathah a. Berikut setelahnya juga sama ba sampai ya. Saya lanjutkan. Ba fathah ba, ta fathah ta, sa fathah sa, jim fathah ja, ha fathah ha, kha fathah kha, dal fathah da, zal fathah za, ro fathah ro, zai fathah za. Nah, jadi dibaca huruf aslinya dulu, kemudian disambungkan ke harokatnya atau digabung dengan harokatnya. Lanjutkan. Sin fathah sa, shin fathah sha, sod fathah so, bod fathah bo, bo fathah bo, zo fathah zo, ain fathah a, ghain fathah gho, fa fathah fa, qaf fathah o, kaf fathah ka, lam fathah la, mim fathah ma, nun fathah na, waw fathah wa, ha fathah ha, lam alif fathah la, ya fathah ya. Seperti itu ya, atau alif lam ya.
lam alif fathah la. Nah, perhatikan catatan bacaan tidak boleh dipanjang-panjangkan. Jadi ketika kita mengajarkan ke anak-anak itu jangan dipanjang-panjangkan ya, atau kita baca sesuai yang udah ditulis ya, kita baca sesuai dengan yang ada di buku ya, jangan dia pendek kita baca panjang atau sebaliknya. Karena untuk pondasi anak-anak, untuk pondasi awal itu kita tekankan, nggak apa-apa bersusah-susah dulu, kita sampai berdarah-darah ya kasarnya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin mengajarkan ke anak-anak itu agar mereka kedepannya atau ketika masuk Al-Quran atau sedang menghafal Quran itu bacaannya sudah refleks, sudah terbiasa. Itu kawan-kawan.